Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara informatika. Perkenalkan, nama saya Dila Sofiana dari komunitas Panjava. Di sini saya akan mempresentasikan dari apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti komunitas Panjava. Yang pertama, saya akan membahas perkenalannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan apa itu Java. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman open source yang merupakan produk dari Sun Microsystem. Bahasa Java merupakan bahasa terpopuler yang pernah digunakan oleh 90% perusahaan ternama. Satu bahasa pemrograman multiplatform karena memiliki JRE atau Java Runtime Environment. Untuk mempelajari perkodingan, kita bisa menggunakan aplikasi NetBeans. Di pertemuan pertama, IT Incubation Komunitas Panjava membahas tipe data, keyword, variabel, operator, konversi data, input dan keyboard, dan terakhir struktur kontrol. Yang pertama, tipe data. Ada dua macam tipe data, yaitu primitif dan objektif. Dan ada juga bilangan bulat atau biasa disebut integer, bilangan pecahan atau floating point, dan karakter disebut char, dan juga boolean. Yang kedua, keyword. Keyword merupakan kata kunci atau identifier yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelumnya oleh Java untuk tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel adalah item yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek. Variabel memiliki tipe, data, dan nama. Seperti contoh, in age sama dengan 20 titik koma. In age disebut dengan tipe data. 20 disebut dengan variabel. Yang keempat, operator. Operator dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu ada 6, yaitu 1. Operator aritmatika, 2. Operator penugasan, 3. Operator logika, 4. Operator perbandingan, 5. Operator penjumlahan, dan yang terakhir 6. Pengurangan, serta operator bitwise. Yang kelima, konversi data. Mengubah dari tipe A ke tipe B, C, D, dan lain-lain. Contohnya, in A sama dengan 50 titik koma, seperti yang ada di contoh tersebut. Atau kita bisa konversi dari integer ke string. Yang keenam, input dari keyboard. 1 scanner, 2 buffer reader, dan 3 Jobson pane. Yang ketujuh yaitu struktur kontrol. Terdiri dari if else, if else, dan switch case. Di pertemuan kedua IT Incubation, kita mempelajari looping, array satu dimensi, array multidimensi, method, dan exception handling. Yang pertama, looping. Looping atau perulangan merupakan suatu metode yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok code berulang sesuai dengan jumlah tertentu yang kita inginkan. Jenis looping itu ada 3, yaitu while, pernyataan atau blok pernyataan diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Yang kedua, do while, pernyataan akan dieksekusi beberapa kali selama bernilai true dan akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Yang ketiga, looping for, untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua, array satu dimensi. Array adalah sebuah kontainer yang dapat menampung atau berisi lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama, seperti contoh yang ada di bawah. Yang ketiga, array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi atau bisa disebut array di dalam array. Cara penulisannya seperti yang ada terdapat dalam gambar. Yang keempat, method. Method adalah bagian dari kode program di dalam kelas yang mempunyai tugas spesifik. Fungsi dapat dipanggil ke program utama atau fungsi yang lain bila dibutuhkan. Fungsi digunakan untuk menangani suatu proses tertentu yang ada di dalam sebuah program. Jenis metode yaitu void, non-void, tanpa parameter, dan dengan parameter.
Pada pertemuan ketiga, kita mempelajari yang pertama GUI, yang kedua Event Handling atau Action Program. Yang pertama, GUI atau Graphical User Interface adalah antarmatika pengguna grafis di dunia komputer. GUI ada Swing dan AWT serta Layout Manager. Yang pertama, Swing dan AWT. Kita untuk menjalankan programnya bisa menggunakan codingan seperti di contoh. Yang kedua, Layout Manager bertugas menyusun komponen-komponen seperti button, label, checkbox, dan lain-lain di dalam satu kontainer, panel, frame, dan lain-lain. Dan juga menentukan posisi dan ukuran setiap komponen di dalam kontainer sesuai kelas layout yang digunakan. Jenis layout ada 9, yaitu yang pertama flow layout, kedua grid layout, ketiga border layout, keempat box layout, yang kelima card layout, yang keenam grid back layout, yang ketujuh spring layout, yang kedelapan group layout, dan terakhir 9 null layout. Selanjutnya, event handling. Event handling adalah suatu metode untuk menangani sebuah event atau aksi yang diberikan pengguna kepada suatu komponen GUI. Misalnya, tombol ditekan. Event handling ada 3, yaitu event source adalah komponen yang mendapatkan suatu event yang kemudian ditangkap oleh event listener. Yang kedua, event listener digunakan untuk menangkap event yang terjadi pada komponen atau event source. Yang ketiga, event handler merupakan blok metode dari listener yang menentukan proses selanjutnya setelah komponen mendapatkan event. Sekian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.